Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Anggraeni, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep ekowisata dalam pembelajaran biologi. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui tentang pembelajaran biologi. Belajar biologi adalah belajar tentang kehidupan, atau belajar tentang ilmu hayati, atau tentang kehidupan, tentang makhluk hidup, di mana makhluk hidup ini terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian, ilmu untuk mempelajari tentang kehidupan itu ada berbagai macam dan banyak sekali cabangnya. Kemudian, ekowisata sendiri adalah suatu bentuk yang bertanggung jawab terhadap alam atau lingkungan yang didatanginya, di mana untuk bisa bertanggung jawab maka diperlukan yang namanya pemahaman, pengetahuan yang benar tentang sumber daya alam yang didatanginya, terutama untuk sumber daya biologi, mulai dari dasar laut sampai ke gunung. Kemudian, pembelajaran biologi yang selama ini intinya menyampaikan pengetahuan tentang kehidupan, maka hal itu merupakan dasar yang kuat dalam mengembangkan ekowisata. Demikian juga untuk pengelolaan lingkungan, maka dalam pembelajaran biologi diperlukan suatu cara yang menarik serta selalu melakukan praktek di lapangan. Hal ini berhubungan dengan pendidikan lingkungan hidup yang salah satu caranya adalah memberikan pelajaran dengan menyenangkan, di mana ekowisata ini merupakan suatu cara yang strategis untuk pengembangan ilmu biologi, di mana dengan adanya perjalanan yang dilakukan dengan dalam ekowisata ini, maka seseorang atau sekelompok orang dapat mengetahui bagaimana kekayaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kemudian dalam ekowisata itu terdapat beberapa konsep ideal, di mana salah satunya yaitu konsep nature based, yaitu berbasiskan alam, di mana di sini keberhasilan pada lingkungan alam itu memfokuskan pada objek-objek biologis. Di sini dapat berupa lingkungan fisik maupun budaya yang ada di tempat tersebut. Kemudian, ekowisata merupakan bagian atau keseluruhan alam itu sendiri termasuk unsur-unsur budayanya. Di sini, konservasi sumber daya alam merupakan suatu hal yang mendasar dan paling baik dalam perencanaan, pembangunan, maupun manajemennya. Yang kedua, ada yang namanya ecological sustainable, di mana di sini adalah keberlanjutan ekologis. Di sini diharapkan walaupun ada kegiatan ekowisata, tetapi semua fungsi lingkungan baik biologis, fisik maupun sosial tetap berjalan dengan baik, walaupun disadari bahwa suatu tempat yang sudah didatangi manusia itu mesti berubah, tetapi perubahan-perubahan itu dijamin tidak mengganggu fungsi ekologis di kawasan tersebut. Yang kedua, environment edukatif, pendidikan lingkungan, di mana karakteristik pendidikan lingkungan merupakan suatu unsur yang menjadi kunci utama yang membedakan ekowisata dengan berbagai bentuk wisata alam pada umumnya. Pendidikan lingkungan dan interpretasi adalah alat yang penting dalam menciptakan suatu yang menyenangkan dan bermakna. Ekowisata sendiri akan menarik para
wisatawan ataupun orang-orang yang ingin berinteraksi dengan lingkungan dalam rangka membangun pengetahuan, kepedulian, dan apresiasi mereka terhadap lingkungan. Ekowisata sendiri diharapkan mampu mengajak wisatawan untuk melakukan kegiatan yang positif terhadap lingkungan dengan cara mampu meningkatkan usaha-usaha melestarikan lingkungan. Pembelajaran biologi sendiri ini menunjang dalam ekowisata, di mana orang-orang yang mengikuti kegiatan ekowisata akan pulang dengan penuh makna apabila melakukan ekowisata mendapatkan pemahaman tentang alam yang dikunjunginya dengan lengkap. Salah satu yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan adalah pengenalan jenis dan spesies yang ada di wilayah atau tempat yang dikunjungi oleh para wisatawan. Sebenarnya ilmu-ilmu untuk mengenal spesies yang ada di suatu wilayah itu sudah ada, tetapi perlu adanya pengembangan agar pengenalan spesies terhadap tumbuhan dan hewan itu lebih menarik. Di sini, ekowisata merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menarik yang akan dilakukan untuk mengenal jenis-jenis spesies terhadap tumbuhan dan hewan. Sehingga dalam pembelajaran biologi ini, ekowisata diharapkan mampu menjadi jembatan bagi para mahasiswa maupun orang-orang yang ingin mengenal lingkungan lebih dalam, terutama spesies-spesies yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, dalam ekowisata itu harus ada jembatan yang mampu menopang kegiatan ekowisata itu. Di sini disebut dengan interpretasi, di mana menurut Mustasib, interpretasi itu adalah suatu cara untuk menjembatani antara sumber daya yang ada dengan seseorang atau sekelompok orang yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sumber daya alam tersebut. Kemudian teknik interpretasi itu ada yang namanya teknik yang dilakukan secara langsung. Teknik yang dilakukan secara langsung ini dapat berupa diskusi, tur atau perjalanan. Kemudian ada yang namanya living history demonstration. Kemudian ada yang namanya personifikasi. Ada yang namanya pertunjukan dan roving interpretation. Kemudian teknik secara tidak langsung yaitu suatu teknik interpretasi yang mengacu pada ketidakhadiran pemandu atau interpreter dalam kegiatan interpretasi, karena kegiatan interpretasi dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu dalam memperkenalkan objek interpretasi. Kemudian selanjutnya pembelajaran biologi dalam pengelolaan lingkungan, di mana konservasi sumber daya hutan merupakan suatu masalah yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat, bahkan seluruh bangsa yang ada di dunia. Di mana sebagaimana kita ketahui sendiri, hutan sekarang mengalami banyak masalah, di antaranya adanya penebangan hutan yang dilakukan oleh para masyarakat ataupun warga yang ada di seluruh dunia secara liar, sehingga hutan sekarang mengalami banyak kegundulan, baik yang ada di Indonesia maupun hutan yang ada di negara-negara yang ada di dunia. Nah, di sini yang diperlukan adalah kepedulian dan kemampuan untuk dapat melakukan kegiatan konservasi serta pengelolaan lingkungan. Nah, jika pemahaman terhadap sumber daya alam yang dimiliki sudah muncul, maka disinilah nilai penting dari pembelajaran biologi. Dengan pengetahuan dalam ilmu biologi, seseorang dapat memahami proses yang terjadi pada lingkungan dan mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengelola secara lestari terhadap sumber daya yang ada di suatu wilayah ataupun tempat yang dikunjunginya. Sehingga antara ekowisata dan biologi memiliki hubungan yang sangat erat,
di mana ekowisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengetahui sumber daya yang ada di suatu tempat sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana keanekaragaman spesies atau keanekaragaman yang ada di suatu tempat tersebut dengan berbagai spesies-spesies yang belum mereka ketahui sebelumnya. Disinilah bagaimana konsep ekowisata dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya, implementasi pengembangan ekowisata dalam pendidikan biologi. Pendidikan biologi yang intinya belajar tentang makhluk hidup serta keanekaragamannya merupakan inti dalam mengembangkan ekowisata. Karena ekowisata adalah berwisata secara bertanggung jawab untuk memahami alam, terutama alam hayati. Penerapannya adalah dalam mempelajari biologi, tentu dengan senang dan berusaha terus untuk bisa mengenali setiap jenis kehidupan ini sehingga bisa diceritakan dengan menarik. Misalnya belajar tentang keanekaragaman jenis serangga, maka bentuk kekhasan serangga itu diurai dalam bahasa yang mudah diingat dan menarik. Belalang sembah itu dulunya menjadi inspirasi untuk menyembah ketika menari belalang kayu dan sebagainya. Sehingga dulunya kita belajar di kelas dengan menebak-nebak melalui gambar yang ada bagaimana bentuk daun. Namun, dengan adanya kegiatan ekowisata, kita dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk daun itu, tidak hanya melihat melalui gambar atau foto yang diperlihatkan oleh guru maupun dosen di ruang belajar. Baik, sekian dari saya mengenai materi konsep ekowisata dalam pembelajaran biologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.